Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Yulindasari. Hari ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Menghafal Al-Quran dengan Otak Kanan. Buku ini memiliki 5 bab pembahasan. Pada bab pertama berisi tentang ubah mindset. Bab kedua berisi tentang Al-Quran dan keutamaan menghafal Al-Quran. Selanjutnya pada bab ketiga, buku ini berisi tentang keutamaan menghafal Al-Quran di dunia dan di akhirat. Dan bab keempat berisi tentang panduan sebelum menghafal Al-Quran. Yang terakhir, bab kelima, bab yang paling merupakan poin pada buku ini, berisi tentang 7 teknik menghafal Al-Quran dengan otak kanan. Melalui buku ini, saya ingin berbagi 7 jurus ampuh yang dapat kita praktikkan agar dapat menghafal Al-Quran dengan menggunakan teknik otak kanan. Tahukah Anda bahwa menghafal Al-Quran hanya dapat dilakukan oleh mereka yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata? Akan tetapi yang dibutuhkan ketika menghafal Al-Quran adalah niat dan kemauan tinggi yang dilakukan dengan ikhlas serta keberanian untuk memulai menghafalkan Al-Quran. Semua orang memiliki kesempatan untuk menghafalkan Al-Quran. Mulailah kesadaran itu dari sekarang juga. Pada bab 1, buku ini fokus dengan bahasan ubah mindset. Menghafal Al-Quran itu mudah. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna dan istimewa karena dilengkapi dengan pikiran. Inilah yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan Allah lainnya. Pikiran inilah yang menggerakkan manusia untuk menentukan, memilih, membedakan sesuatu sebelum akhirnya ia melakukan pilihannya. Dengan pikirannya, manusia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Supaya kita bisa memiliki kekuatan pikiran positif, maka harus melatihnya dengan cara pertama, biasakan berkata-kata atau mengucapkan hal-hal yang baik. Kedua, selalu berpikiran positif. Ketiga, membiasakan diri untuk melakukan hal yang positif dan menghindari perilaku negatif. Keempat, yakin pada kemampuan diri sendiri. Kelima, memerintahkan pikiran alam bawah sadar dengan perkataan baik. Dari kebiasaan berkata dan bertindak positif dalam kehidupan, secara tidak langsung akan menjadi pendorong bagi diri Anda untuk mewujudkannya secara nyata hingga meraih kesuksesan. Apa yang ada di pikiran atau perasaan kita akan menghasilkan suatu tindakan. Hasil dari tindakan itu adalah buah dari apa yang kita pikirkan. Jadi, setel dulu pikiran kita bahwa menghafal Al-Quran itu mudah. Pernyataan bahwa menghafal Al-Quran itu mudah tertuang dalam surah Al-Qamar ayat 17, 22, 32, dan 40. Pernyataan ini diulang sebanyak 4 kali oleh Allah di dalam surah Al-Qamar. Luar biasa, Masya Allah. Masihkah kita mengatakan bahwa membaca dan menghafalkan Al-Quran itu sulit? Jika Anda masih mengatakan sulit, maka ubah dulu mindset Anda, sebab apa yang Allah sampaikan kepada hamba-Nya penuh dengan kemudahan-kemudahan. Namun, semua itu berulang kembali dengan yang Anda pikirkan. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, di mana Allah berfirman, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku." Maka dari itu, ubahlah mindset Anda dengan mengatakan bahwa menghafalkan Al-Quran itu mudah dan siapapun bisa melakukannya dan menjadi penghafal Al-Quran. Nah, pada bab kedua, buku ini menceritakan tentang keutamaan bagi penghafal Al-Quran.
Al-Quran adalah kalamullah Allah yang juga disebut sebagai mukjizat terbesar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ibadah bagi umat Islam, yang mana isi dari Al-Quran ini dinukil sampai kepada kita secara mutawatir atau ketersambungan sanad sampai kepada Rasulullah. Banyak sekali keutamaan yang akan didapatkan oleh mereka yang membacanya. Di antaranya adalah Al-Quran sebagai kitab yang terpelihara dan terjaga sampai hari kiamat. Kemudian, Al-Quran adalah kitab yang penuh dengan keberkahan dan tentunya akan memberikan keberkahan juga bagi siapa saja yang membacanya. Selanjutnya, kegiatan perniagaan tidak akan pernah merugi bagi siapa saja yang membaca dan mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Lalu, jika kita membaca Al-Quran akan bernilai ibadah, bahkan dinilai per hurufnya dengan 10 kebaikan dari Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis At-Tirmidzi, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya tersedia satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan sebanyak 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Tentunya keutamaan Al-Quran sangat banyak sekali. Keutamaan itu terdapat di dalamnya maupun dalam hadis Rasulullah. Selain itu, di buku ini juga menyebutkan 10 keutamaan yang akan didapat para penghafal Al-Quran. Yang pertama, menjadi syafaat di akhirat. Kedua, derajat surga ditentukan oleh hafalan Al-Quran. Sebagaimana dijelaskan, kelak di akhirat nanti hafalan surah terakhir Al-Quran Anda yang akan menentukan tingkatan surga untuk Anda. Semakin banyak hafalan Al-Quran Anda, maka semakin tinggi kedudukan atau derajat yang akan didapatkan di surga. Ketiga, menjadi sebaik-baiknya manusia yang arif di antara penghuni surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan, sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkan. Keempat, mendapatkan pahala berlipat ganda. Kelima, pahala bagi orang tua yang anaknya menghafal Al-Quran. Dalam hadis riwayat Hakim dikatakan, beruntunglah orang tua yang memiliki anak penghafal Al-Quran, sebab kelak di hari kiamat kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota dari cahaya dan sinarnya bagaikan sinar matahari, dan dikenakan pada kedua orang tuanya 2 perhiasan yang nilainya tak tertandingi oleh dunia. Keduanya akan bertanya, bagaimana dipakaikan kepada kami semuanya itu? Dijawab, karena anakmu telah menghafalkan Al-Quran. Dan yang keenam, mendapatkan cahaya di hari kiamat di tengah kegelapan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Baihaqi bersabda, aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah dan Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah cahaya kegelapan petunjuk di siang hari, maka bacalah dengan sungguh-sungguh. Yang ketujuh, mendapatkan rahmat, petunjuk, keselamatan, dan kasih sayang dari Allah. Yang kedelapan, menjadi penyembuh dari segala penyakit. Dalam surah Fussilat ayat 44 dikatakan, Al-Quran itu adalah petunjuk dan obat penawar bagi orang-orang yang beriman. Kesembilan, dikumpulkan bersama para malaikat. Dan yang terakhir, dijauhi dari setan dan kesusahan. Dari 10 keutamaan manfaat yang akan didapat bagi penghafal Al-Quran di atas, dengan menghafalkan Al-Quran akan memudahkan seseorang untuk mempelajari ilmu agama. Pada bab 3, buku ini akan membahas tentang keutamaan menghafal Al-Quran di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya banyak sekali hadis dari Rasulullah yang mendorong umat Islam untuk membaca dan menghafal Al-Quran di luar kepala. Menghafal Al-Quran akan
akan membuat hati umat muslim tidak kosong. Seperti hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang diungkapkan hadis riwayat Tirmizi, orang yang tidak mempunyai hafalan Al-Quran sedikit pun adalah seperti rumah kumuh yang mau runtuh. Selanjutnya, di sini saya akan membahas keutamaan menghafal Al-Quran di dunia. Pertama, keutamaannya adalah akan menjadi manusia yang tidak pikun. Kedua, mereka adalah orang-orang yang cerdas. Ketiga, menghafal Al-Quran mempunyai ketenangan dan kedamaian jiwa. Keempat, ketika kadar menghafal Al-Quran meningkat, maka akan meningkat pula kesehatan jiwanya. Kelima, lebih berhak dan utama dalam memimpin sholat. Sedangkan keutamaan menghafal Al-Quran di akhirat, menyelamatkan dan menolong dari azab dan akhirat dan siksa neraka, itu poin yang pertama. Kedua, penolong dan penyelamat juga pemberi syafaat di akhirat. Ketiga, mereka adalah sebaik-baiknya manusia. Keempat, kemuliaan dan derajat yang tinggi, bahkan derajatnya di surga tergantung dari hafalan yang dia miliki. Kelima, kedua orang tuanya akan dimuliakan kelak di hari kiamat. Pada bab keempat, yang dibahas adalah panduan sebelum menghafal Al-Quran. Di sini dijelaskan ada 5 hal yang perlu disepakati sebelum menghafalkan Al-Quran, yaitu pertama, tersenyum. Tentu Anda bertanya-tanya mengapa tersenyum. Sahabat, tahukah Anda bahwa survei membuktikan bahwa orang yang lebih banyak dan mudah tersenyum ternyata lebih mudah dan cepat menghafalkan Al-Quran daripada orang yang jarang tersenyum dan gampang marah. Sebab sekali saja tersenyum banyak efek positif yang ditimbulkan. Senyum juga bisa menstimulasi otak yang bisa membuat pikiran lebih positif. Bahkan dengan tersenyum, seseorang bisa menurunkan tekanan darah. Kedua, perbanyak minum air putih. Ketiga, pilih tempat yang nyaman. Pemilihan tempat dalam menghafal Al-Quran juga memiliki peran penting dan sangat signifikan ketika sudah menghafalkan Al-Quran. Jadi, carilah tempat yang bersih, damai, dan tenang. Hindarilah tempat yang dapat membuat kita mudah mengantuk atau terlalu nyaman sehingga kita mudah menguap bahkan tertidur. Keempat, pilih waktu yang tepat. Memilih waktu saat menghafal Al-Quran juga memiliki peran yang sangat penting. Untuk itu, carilah waktu kosong yang berbeda waktunya dengan orang lain, sebab penting bagi kita untuk mengetahui waktu-waktu apa saja yang paling efektif dalam menghafalkan Al-Quran. Menurut penelitian, waktu yang paling baik untuk menghafalkan Al-Quran adalah 1 jam sebelum subuh, 1 jam sebelum subuh, dan 1 jam setelah sholat subuh. Kelima, pilih guru ngaji. Seperti halnya ketika ingin berbisnis, tentunya kita akan mencari seorang mentor yang dapat membimbing kita agar lebih sukses. Begitu juga pada saat kita hendak menghafalkan Al-Quran, harus ada seorang guru ngaji yang membimbing kita membaca Al-Quran. Peran guru ngaji inilah yang akan membantu kita untuk membenarkan bacaan Al-Quran, mulai dari huruf-hurufnya, sifat-sifatnya, hukum tajwidnya, hingga kita akhirnya bisa membaca Al-Quran dengan tartil atau bacaan yang benar dan jelas. Bab terakhir, yaitu bab kelima, di sini akan membahas 7 teknik menghafal Al-Quran dengan otak kanan. Pertama, di sini dijelaskan teknik persiapan psikologis. Pada tahap awal ini, Anda harus mempersiapkan psikologis diri dengan menerapkan 2 rukun sebagai berikut. Pertama, hapus kalimat-kalimat negatif dan berbagai macam doktrin tentang sulit membaca dan menghafalkan Al-Quran di dalam benak kita. Misalnya, Al-Quran itu sulit, saya tidak punya banyak waktu untuk menghafal. Menghafal Al-Quran hanya untuk pasti tertentu, mustahil saya bisa menghafal Al-Quran dan berbagai macam kalimat negatif yang ada di dalam benak kita. Tentu, hal-hal tersebut harus kita hilangkan. Yang kedua, menginstal kalimat-kalimat positif tentang mudah membaca dan menghafalkan Al-Quran. Jika sebelumnya kita menghapus semua kalimat negatif, sekarang kita mulai install kalimat-kalimat positif.
menghafal Al-Quran itu ternyata mudah. Siapa bilang menghafal itu sulit? Wah, kok gampang banget sih? Allah sudah pilih saya buat jadi hafiz dan hafizah dan berbagai macam kalimat positif lainnya. Yang kedua, teknik imajinasi dengan cara membayangkan. Pada saat kita hendak melakukan hafalan Al-Quran, coba pikirkan atau bayangkan diri Anda dalam visualisasi gambaran diri Anda, di mana Anda sedang menghafal Al-Quran dalam waktu singkat dengan begitu mudahnya. Yang ketiga, teknik pemanasan otak atau brain-gym. Tahukah Anda bahwa otak kita suka dimanja, diperlakukan dengan halus, lemah lembut, dan santun? Otak kita tidak suka diperlakukan dengan cara keras dan kasar. Supaya otak kita tidak letih, maka otak harus di-refresh atau disegarkan dahulu sebelum otak kita diangkat. Sahabat pernah melakukan pemanasan sebelum olahraga? Fungsinya apa? Agar tidak cedera kan? Atau kendaraan selalu kita panaskan terlebih dahulu sebelum memakainya. Begitupun dengan otak kita. Saat kita memaksa otak kita langsung menghafal Al-Quran tanpa melakukan pemanasan otak, maka yang terjadi adalah kesulitan dalam menghafal Al-Quran. Informasi tidak mudah masuk, butuh waktu ekstra agar informasi tersebut masuk. Anda tentu pernah mengalaminya kan? Yang keempat, teknik memegang dan melihat mushaf Al-Quran. Cara yang tepat memegang dan melihat mushaf Al-Quran: pertama, letakkan mushaf Al-Quran tepat dan sejajar di hadapan wajah Anda. Kedua, letakkan mushaf Al-Quran tepat dan sejajar di hadapan wajah Anda, tetapi lebih tinggi ke atas sedikit dan berada di bagian sebelah kanan dari posisi wajah Anda. Ketiga, letakkan mushaf Al-Quran tepat dan sejajar di hadapan wajah Anda, namun lebih ke atas sedikit dan berada di bagian sebelah kiri dari posisi wajah Anda. Kelima, teknik pernapasan. Keenam, teknik pengulangan. Semua metode tidak akan bermanfaat jika tanpa adanya pengulangan. Terakhir, teknik tawakal dan istiqomah. Keenam teknik yang telah dijabarkan jika boleh dirumuskan menjadi satu, yaitu istiqomah. Tak jarang kita begitu sombong dan arogan saat menghadapi berbagai macam masalah. Kita selalu mengatakan kepada diri kita, mampu melakukannya, mampu menghadapinya, mampu segalanya. Semua itu kita lakukan karena melihat kemampuan diri kita yang begitu mumpuni. Akan tetapi, tak jarang saat kita merasa diri kita mampu, pada kenyataannya justru sebaliknya, kegelisahan kita alami, kekhawatiran kita rasakan, dada begitu sempitnya karena kita hanya bertumpu pada diri kita sendiri. Kita tidak melibatkan Allah di setiap keadaan. Dari 7 teknik utama dalam proses menghafal Al-Quran dengan otak kanan, kini waktunya bagi Anda untuk melakukan praktik menghafalkan Al-Quran. Perhatikan dan baca ulang ke-7 teknik di atas sebagai panduan bagi Anda agar dapat mencapai sukses dalam menghafalkan Al-Quran.